Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya." Maka dari itu, kami kelompok 4 di sini terus belajar untuk memberikan presentasi terbaik kami. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas topik 1.4, demonstrasi pembelajaran berdiferensiasi dosen pengampu Dr. Sri Rahayu MPD. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Amelia Putri Pratiwi. Yang kedua, Hesti Wiraningsih. Dan yang ketiga, Siti Wilujeng. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa untuk belajar dan berkembang sesuai potensi mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memodifikasi konten, proses, produk, atau lingkungan belajar untuk memastikan setiap siswa dapat terlibat secara optimal. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap kebutuhan siswa. Guru di sini menyesuaikan materi serta metodenya disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar. Ciri yang kedua, fokus pada keberagaman siswa. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda. Ciri yang ketiga, modifikasi konten, yaitu materi yang diajarkan bisa berbeda-beda tergantung kemampuan siswa, yaitu bisa berupa materi yang lebih sederhana ataupun yang lebih kompleks. Modifikasi proses, di mana cara belajar yang digunakan oleh siswa dapat dimodifikasi seperti menggunakan strategi visual, audio, ataupun kinestetik. Sedangkan modifikasi produk, yaitu siswa mungkin diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda-beda, misalnya melalui proyek, presentasi, dan laporan tertulis. Adapun ciri yang keempat yaitu penilaian berbasis kebutuhan individu. Di sini, penilaian didasarkan pada kemajuan dan kebutuhan individu. Yang kelima, penggunaan kelompok belajar yang fleksibel. Siswa dapat bekerja dalam kelompok yang berubah sesuai dengan kebutuhan. Adapun ciri yang terakhir yaitu pemberdayaan siswa untuk mengambil keputusan. Siswa diberikan kebebasan memilih cara belajar yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka lebih termotivasi. Mengetahui tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik. Seorang guru perlu memahami tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda, sehingga perlu usaha sungguh-sungguh untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 2. Lingkungan belajar. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk peserta didiknya. Untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru harus berkolaborasi dengan baik dengan peserta didik, bahkan dengan orang tua, kepala sekolah, dan juga rekan guru. Menentukan tujuan yang jelas dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Menyesuaikan metode pembelajaran dan juga materi ajar yang cocok dengan kebutuhan peserta didik. Menentukan cara penilaian dan juga feedback yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menjaga kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran berdiferensiasi. 1. Konten. Yang dimaksud konten adalah materi yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas.
Dalam pembelajaran diferensiasi, ada dua cara dalam membuat konten pembelajaran yang berbeda, yaitu satu, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang diajarkan atau dipelajari akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh peserta didik berdasarkan gaya belajar yang dimiliki. Proses. Berbicara tentang proses, yaitu tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan proses ini tidak lagi penilaian kuantitatif, melainkan penilaian kualitatif yang berupa catatan-catatan berupa umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh peserta. Ketiga, produk. Produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran atau bahkan setelah membahas materi pembelajaran selama satu semester. Produk sifatnya sumatif sehingga harus dinilai. Produk lebih membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang mendalam dan luas dari peserta didik. Keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, maupun fisik. Lingkungan belajar disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik, minat mereka, dan profil belajar agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah yang pertama, pada mata pelajaran matematika. Contohnya, guru memberikan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, serta menyediakan berbagai alat bantu belajar seperti kalkulator, kemudian alat belajar manipulatif, atau software matematika. Yang kedua, yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa diberikan pilihan untuk membuat presentasi, menulis cerita pendek, atau membuat video pendek untuk mempresentasikan hasil belajar mereka. Yang pertama, teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kecerdasan dominan mereka. Yang kedua, yaitu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Teori tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan dan imitasi terhadap orang lain, sehingga penting untuk menciptakan model pembelajaran yang benar. Yang ketiga, yaitu teori konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, sehingga pembelajaran harus bersifat aktif dan bermakna.